Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang, selamat menyongsong tahun baru, dan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Gejayan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam persekutuan kami. Jika memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, dipersilakan menemui majelis jemaat di rumah konsistori setelah ibadah selesai. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya mohon perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian tahun baru dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2016 jam 8 pagi, jam 10.15, jam 4 sore, dan jam setengah 7 malam. Yang kedua, kebaktian umum pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Januari 2016 berjalan seperti biasa dan akan dilakukan persembahan syukur bulanan. Yang ketiga, setelah ibadah pukul 22.30 malam hari ini akan diadakan acara gathering Old and New di Taman Eden GKI Gejayan. Kami mengundang saudara untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Yang keempat, ibadah malam tahun baru ini dengan tema His Light Always Guide, pelayan firman Bapak Buratan Pamertasing Prakulaisa. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk saat ini. Shalom. Shalom. Mungkin kurang semangat ini atau kan sudah malam ya. Shalom. Selamat malam saudara-saudara. Kita tentunya sangat bersyukur di sini saudara-saudara. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kaisar, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2015 ini. Dan beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun baru 2016. Di tahun 2015 pastinya ada suka dan duka yang sudah kita lewati. Dan pastinya kita berharap supaya di tahun depan yang tinggal sebentar lagi, di tahun yang baru, kita bisa lebih baik lagi dalam pekerjaan kita, dalam karya kita, ataupun dalam pelayanan kita. Dan pastinya untuk selalu bersuka cita karena kasih Tuhan yang selalu ada buat kita semua. Ya, betul sekali. Tentunya dengan harapan kita mau menapaki 2016 dengan harapan kita mau berjalan di dalam Tuhan, kita mau berjalan di dalam terangnya. Mari saudara, kami undang Pak berdiri, kita berikan senyuman yang manis, yang terindah untuk kanan dan kirinya. Kita sambil bersalaman dan kita angkat pujian. Kami jalan dalam terang Tuhan. Siapa lakukan yang gue? Shalom.
bersama bahwa kiranya damai dan terang Kristus lingkupi kehidupan kita. Damai Tuhan beserta kita. Damai Tuhan besertamu juga. Di manakah kita mencari terang itu jika hidup kita penuh dengan dosa? Dan kita akan pujian bila penuh dosa. Tuhan
kami yang dipenuhi rasa angkuh, kesombongan, iri hati, dan kebencian. Akankah kebiasaan seperti ini yang akan kita lakukan, saudara? Mari kita diangkat dalam dunia penuh Orang miskin aja.
Memang uang adalah segalanya, tapi kekuasaan yang mengendalikannya. Aku yang punya kuasa. Minggir. Awas kau, orang yang punya kekuasaan. Sudah saya yang punya kekuasaan. Sombongan sudah menjadi sifat dasar manusia. Kedudukan dan kekuasaan itu kesukaan kamu, kesukaan Anda, kesukaan kita semua. Sementara kemewahan menjadi obsesi setiap waktu, gengsi hidup yang ingin dikejar setiap hari, hingga kami melupakan Tuhan, melupakan orang-orang di sekitar kami. Kebanggaan dalam diri terus kami agungkan, sementara cinta kasih kami lupakan. Memang Tuhan, inilah kami, manusia. Wahai manusia, percuma berjanji pada Tuhanmu begitu banyak dari mulutmu itu. Sedangkan hari ini kau berjanji, besok sudah kau ingkari. Hari ini kau katakan mengikut Tuhan, hari ini juga kau telah mengikut setan. Bagaimana kita bisa memerangi gelap kemiskinan dan menyinarkan terang keadilan kalau kita terus dan terus meninggikan ego kita, melupakan kasih, melupakan Tuhan. Di tempat prostitusi, di bilik kamar kos, di mana ya? Di tempat pijat, karaoke, spa, kebun tetangga, di belakang pohon pisang dan semak-semak. Gatal-gatal ya namanya. Banyak ulat bulu, kucing garong dan lain-lain. Gambar-gambar dan video biru di dunia maya bahkan menjadi konsumsi sehari-hari, menjadi candu, membuat ketagihan, membuat imajinasi semakin liar dan nakal. Apakah saudara-saudara sini juga melakukannya?
Apakah terasa enak? Mana nih jawabannya? Enak kah? Saya juga melakukannya. Memang enak, nikmat. Kami manusia hanya mampu melihat nafsu dunia. Kami menyukai kegelapan. Kami memilih kegelapan. Hahaha. Saudaraku, dunia ini dipenuhi kepalsuan, kesombongan, hawa nafsu, kebohongan. Lalu di manakah terang itu? Saudaraku, lihatlah. Lihatlah mereka. Tidakkah kita sama seperti saudara-saudara kita ini? Kita yang terkadang merasa hidup kita baik-baik saja, tetapi kita lupa untuk kita berkaca. Terkadang kita memakai topeng, topeng-topeng yang sangat indah, tetapi di balik topeng tersimpan wajah yang penuh dengan kotoran, dengan coretan, bahkan hal yang sangat memalukan. Saudaraku, saudara dan saya terkadang mengaku bahwa kita orang baik, kita melayani keluarga kita, istri, suami, anak, bahkan kita melayani Tuhan dan jemaatnya dengan 1001 alasan, dengan 1001 kegiatan yang kelihatan sangat mulia. Tapi saudaraku, sesungguhnya kita adalah orang yang tersembunyi dari kepalsuan, nafsu dunia, bahkan keinginan daging. Saudaraku, jika kita mengaku dosa kita di hadapan, Dia sungguh akan mengampuni. Dia akan mengampuni kita. Seperti ada tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Karena Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, apakah yang selama ini kita cari? Kehendak kita sendiri ataukah kehendak Tuhan? Dan apakah yang menjadi kebahagiaan kita? Menuruti kehendak kita sendiri atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Mari kita berdoa dan kita tuliskan penyesalan dan juga dosa yang mungkin sudah kita lakukan di tahun yang akan kita tinggalkan di tahun 2015 ini. Dan tuliskan juga pengharapan serta komitmen yang baru untuk kita bersama dengan Tuhan, atau komitmen Anda untuk tahun yang baru di tahun 2016 nanti. Mungkin selama ini kita dipenuhi dengan keegoisan, kesombongan, kekuasaan, atau ketidakpedulian. Mari tuliskan di kertas yang tadi sudah dibagikan. Tuliskan apa penyesalan kita dan juga pengharapan kita serta komitmen kita yang baru.
pernah menyimpan sakit hati, kekecewaan, dan banyak kepahitan. Tapi maukah kita mengampuni, seperti Bapa yang telah lebih dulu mengampuni dan mengasihi? Tuhan tetap mengasihi dan menerima, yang menguatkanmu dan menghiburmu dalam sakit hati yang kau alami.
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dosa di tahun yang lama sudah dihapuskan, dan di tahun yang baru Tuhan juga yang akan menyertai kita. Sia hambaku kanyen Kuenkos. Yeah.
Biarlah Engkau mengungkapkan diri-Mu di tengah kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami sungguh-sungguh hayati dalam hidup kami, supaya sang terang itu sungguh-sungguh menuntun hidup kami secara penuh. Ajar kami Tuhan pimpin di dalam Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita tahun baru dan berjalan dalam terang Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Sudah 365 hari di tahun 2015. Di penghujung tahun ini kita merenungkan sebuah tema, terangnya selalu menuntun kita. Saudara, bicara soal terang, apakah ada dari antara kita yang tidak suka akan terang? Apa ada dari antara kita yang suka kalau PLN memutuskan listrik sepanjang hari? Ada yang mau? Saya rasa tidak ada yang mau. Mungkin kita bisa bilang bahwa terang itu adalah sesuatu hal yang memang kita butuhkan. Karena jika kita tidak punya terang, saya yakin pada tahun ini banyak sekali orang kecewa, terutama orang-orang Kristen, karena binatang peliharaannya sudah baik-baik dijaga, didoakan untuk menjadi santapan RW, Samsam dan teman-teman, tapi terpaksa tidak bisa karena mereka masuk angin, tidak ada terang, tidak ada yang ngerokin. Saudara, terang memang menjadi sesuatu hal yang kita sukai. Kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan saya yakin kita sudah tahu akan hal itu. Tapi rupa-rupanya ketika kita melihat dalam hidup kita, juga begitu banyak anak-anak muda yang ternyata sulit untuk beranjak dari kegelapan. Buktinya, saya masih menemukan anak-anak muda yang suka menyanyi lagu Sevilla.
Selamat tidur kekasih gelapku. Saya agak bingung dengan lagu ini. Sebetulnya apa yang sangat disayangkan? Apakah kekasih yang memang diam-diam atau kekasih berbadan gelap? Memang terkadang orang-orang kekasih hati yang begitu gelap badannya itu begitu memikat hati. Saya contoh, saya pernah punya mantan pacar. Dia cantik, pintar, putih, bersih, jomplang menurut saya. Lalu saya bilang dengan dia, "Dek, apa kamu nggak salah ketemu sama saya? Badannya gelap dan ya ganteng sih, kata saya sendiri. Dan mungkin tidak sepadan dengan kamu." Lalu dia katakan, "Mas, aku tidak melihat dari bentuk fisikmu. Mungkin kau gelap kulitnya, tapi aku percaya dan berdoa bahwa hatimu seterang malaikat." Itu waktu pacaran ya. Waktu sudah menikah beda. Sudah menikah, dia mengenakan kacamata baru, sudah bisa beli kacamata, sudah kerja. Dia bilang, "Mas, kupikir dulu kau tidak sehitam ini. Kenapa kau sekarang jadi tambah hitam?" Agak-agak nyesal aku rupanya. Tapi saudara-saudara, bicara tentang terang dan gelap memang menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena apakah hidup kita sebagai anak-anak terang sudah sungguh-sungguh terang? Seperti di dalam bacaan kita hari ini ada sesuatu hal yang menarik jika kita perhatikan di dalam slide kita. Ini adalah sebuah ayat yang sungguh-sungguh menjadi sebuah ayat yang sungguh sentral di dalam bacaan kita kali ini. Bacaan ayat yang utama ketika Kristus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Saudara, ada sesuatu hal yang menarik ketika kita mencermati ini. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pertanyaannya adalah, maka saudara dan saya sungguh-sungguh merasakan terang hidup? Apakah kita sebagai anak-anak terang ini sungguh-sungguh merasakan terang hidup itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang terkandung di dalam bacaan kita ini? Mari kita perhatikan dalam slide berikutnya. Karena ternyata ketika dikatakan terang hidup ini mengandung dua kata. Dia bisa dalam bahasa asli kata bios, atau yang berarti mengenai cara, metode, waktu yang secara rutin bergulir dengan teratur. Tetapi itu juga mengandung sebuah makna bahwa ada sesuatu hal yang berjalan terus secara teratur. Tetapi ada satu makna yang lebih dari itu. Ketika kita bicara tentang hidup itu adalah zoe, hidup itu adalah kehidupan yang sesungguhnya memang milik Allah. Kehidupan yang seutuhnya di dalam roh dan jiwa. Hidup yang sungguh-sungguh merasakan bahwa saya ini hidup. Atau seringkali kita memang merasakan bahwa saya hidup tapi saya sudah lama mati. Saya hidup tetapi saya sudah memiliki sebuah tempat di mana saya menguburkan cita-cita saya. Saya sudah menguburkan relasi hubungan saya dengan orang lain. Karena mereka memang begitu menyakiti saya. Saya sudah tinggal saja di dalam sini. Tidak usah beranjak lagi, sudah terlalu sulit. Atau mungkin kita bukan menjadi orang yang terlalu cepat tua, tetapi menjadi orang yang masih terkanak-kanakan, masih suka menyimpan bilik-bilik di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah ruang-ruang yang kosong, yang tidak ada seorang pun yang tahu, dan kita memang menyukai hal ini. Seorang pendeta dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer, yang menuliskan, dia adalah seorang pendeta yang melayani orang-orang yang dibantai oleh Nazi, dan
dia menuliskan, hidup seseorang bisa menjadi orang yang menghayati sebagai cheap grace atau costly grace. Orang yang memaknai hidup ini di dalam anugerah yang murah atau anugerah yang memang begitu mulia, anugerah yang tidak dapat terukur, anugerah yang sungguh-sungguh besar tidak dapat saya bayangkan. Anugerah yang murahan adalah ketika kita melihat bahwa apa yang Tuhan berikan dengan kedatangannya, dengan sungguh-sungguh Ia mau hadir di dunia, dengan menunjukkan kasih-Nya, ternyata tidak ada gunanya. Karena hidup saya ternyata lebih baik dikuburkan saja di tempat ini. Sudah terlalu sering saya merasa kecewa. Tidak ada lagi masa depan yang bisa saya pikirkan. Mungkin kita kecewa karena keadaan ekonomi kita. Mungkin kita kecewa dengan berbagai macam kehidupan kita. Atau kita mungkin masih menjadi orang yang sungguh-sungguh melihat bahwa anugerah itu memang menjadi murah. Karena saya bisa melayani Tuhan, saya bisa melakukan ini dan itu, tetapi saya juga mempunyai ruang bilik kosong yang saya senang, yang tidak seorang pun tahu, yang sungguh-sungguh menjadi sebuah rahasia. Saya pernah melihat sebuah status yang mengatakan demikian. Jati diri seorang laki-laki itu adalah ketika bisa dilihat history di dalam browser internet. History apa? Artinya ketika kita bisa melihat situs-situs apa yang pernah kita kunjungi, hal-hal apa yang kita sembunyikan dari orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh menganggap bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar, begitu mulia, sehingga tidak perlu saya menyembunyikan diri dari segala sesuatu, dan tidak perlu lagi saya merasa bahwa saya harus menguburkan diri dan membuang harapan saya karena masih ada hari esok, karena terang Tuhan itu selalu menuntun. Saudara, kita tadi menyanyikan sebuah lagu yang mungkin cukup asing, Sia Hamba Penyanyian Kwenkos, tapi lagu yang sederhana, riang ini yang menceritakan kami jalan dalam terang Tuhan. Ini diciptakan di Afrika Selatan, dan ini melukiskan bagaimana orang-orang Afrika Selatan yang ditindas, dijajah oleh bangsa asing, dan mereka merasakan bahwa tidak ada harapan lagi. Pada tahun 50 lagu ini diciptakan dengan sebuah harapan bahwa akan ada hari, akan ada terang Tuhan menuntun. Tetapi apakah pergumulan itu begitu sederhana? Mereka menjawabnya dengan berbagai macam pergumulan yang terus bergulir. 27 tahun seorang tokoh Nelson Mandela harus dipenjara, tetapi dia menekuninya, dan dia meletakkan sakit hati itu, kecemasan itu, dan mungkin dosanya menghalangi untuk bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan, sehingga terang Tuhan itu muncul pada waktunya, sehingga sungguh-sungguh terang Tuhan itu dirasakan oleh semua bangsa. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh siap menjalani kehidupan ini sebagai costly grace? Anugerah Tuhan sudah sungguh luar biasa. Tidak perlu saya membuat sebuah bilik yang tersembunyi, tidak perlu saya membuat sebuah tempat yang menguburkan cita-cita saya. Tetapi saya mau terus berjalan dalam terang Tuhan hingga waktu Tuhan mengungkapkan. Saudara yang terkasih, malam ini akan begitu banyak lampu-lampu yang dipancarkan. Akan begitu banyak hiasan-hiasan cahaya yang kita saksikan, kita nikmati. Akan begitu banyak kembang api yang kita lihat di negara tetangga kita, di Tokyo akan mengadakan sebuah festival lampu dan cahaya selama 1 minggu. Di Sydney, Australia akan mengadakan festival cahaya dengan jumlah uang 70 miliar rupiah sampai 90 miliar rupiah. Dan di negara-negara lain juga demikian.
Indonesia juga mengikutinya, Yogyakarta juga mengikutinya, dan mungkin saudara dan saya juga melakukan hal itu. Kita akan membuat sebuah cahaya. Kita akan mempertontonkan sebuah cahaya. Kita membayar sesuatu untuk itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sungguh telah lebih lagi menyalakan cahaya Kristus dalam hidup kita, sehingga anugerah Tuhan yang datang ke dunia kita rayakan beberapa hari yang lalu itu tidak menjadi sia-sia, sehingga kita tidak perlu dibebani lagi oleh bilik-bilik ini dan kuburan yang mati, tapi kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang merasakan terang hidup, yang sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita, bukan karena kita sungguh-sungguh baik keadaannya, tetapi karena kita menekuni jalan Tuhan. Tuhan yang menunjukkan jalan dan terangnya. Dan kita menekuni, kita mensyukuri. Setiap kejadian di dalam tahun ini menjadi sebuah ungkapan syukur yang luar biasa. Karena costly grace, anugerah Tuhan sungguh besar luar biasa dalam hidup kita. Saya membaca bahwa hari ini di Paris tidak akan lagi menjadi sebuah kota yang akan menyalakan cahaya begitu hebatnya. Bukan karena Paris tidak memiliki dana atau menghargai tradisi, tetapi mereka memutuskan untuk mengganti pesta cahaya itu menjadi pesta untuk berdoa dan berjaga. Dengan dijaga begitu banyak pasukan, polisi dan tentara untuk membuat kedamaian, untuk memastikan bahwa kedamaian itu ada. Dan bukankah kita juga sebetulnya adalah anak-anak terang yang dipanggil bukan untuk mengurusi kehidupan yang sembunyi di dalam bilik dan di dalam kuburan ini, tetapi terang yang sungguh-sungguh nyata dan hidup dalam hidup kita. Sungguh-sungguh dapat kita rasakan ketika kita melihat fragmen tadi. Ada orang yang disingkirkan, ada orang yang menjadi korban perang, ada orang yang menderita setiap hari, ada orang-orang yang begitu membutuhkan kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki terang itu? Meninggalkan cheap grace, anugerah murahan itu, menerima costly grace, meninggalkan kuburan dalam hidup kita ini dan bilik-bilik itu untuk kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang memikirkan dan bertindak untuk dunia. Mari jangan takut akan hidup kita yang terjadi ini dan itu. Tuhan tetap memakai kita dalam keberadaan. Sia Habakukannya Kwentos ditulis di dalam kondisi mereka yang prihatin, tetapi menunjukkan kesungguhan hati mereka mengikut Tuhan. Mari kita melepas perdikan tahun 2015 dan menyambut tahun 2016 dengan kesungguhan, percaya perang Tuhan selalu menuntut, dan kita dipanggil menjadi anak-anak terang bagi dunia. Tuhan berkati kita. Sampai dulu lagi. Saudara-saudara, mari kita ambil saat ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang seringkali begitu sibuk dengan diri kami. Kami seperti orang yang belum mengenal Tuhan, seperti orang Farisi yang menyangkali Tuhan, karena kami memiliki berbagai macam persepsi dalam diri kami, mengejar segala sesuatu untuk diri kami sendiri, dan kami menganggap bahwa anugerah Tuhan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi Tuhan, hari ini ketika kami melihat kilas balik kehidupan kami, baiklah kami sungguh-sungguh dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Engkau yang memberikan kehidupan, nafas, keselamatan setiap hari. Engkau yang memberikan kami kehidupan hingga pada hari ini. Baiklah, kami tidak memandang hidup kami ini begitu buruk, sehingga kami harus mengubur diri dalam kegelapan. Baiklah, kami juga tidak harus menganggap diri kami harus menyimpan segala sesuatu hal yang masih tersisa di hadapan Tuhan. Tapi kami mensyukuri hidup ini sebagai anugerah yang sungguh besar. Dan kami mau berjalan dalam terang Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap hari, setiap waktu, dalam setiap kejadian adalah anugerah Tuhan yang sempurna. Biarlah kami dapat melihat setiap kejadian yang indah di hadapan Tuhan. Pelajaran berharga di tahun ini menjadi bekal bagi kami untuk mengikut Tuhan lebih baik di tahun yang mendatang. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak memanjatkan doa syafaat kami. Kami mau menaikkan syukur atas gereja Tuhan, gereja di tempat ini yang boleh bersaksi. Biarlah di dalam tahun yang mendatang kami semakin mencintai Tuhan, mencintai jemaat-Mu, mencintai keluarga ini, dan semakin bersaksi sebagai anak-anak terang di dalam dunia. Baiklah, kami semakin bisa untuk dapat menjadi pelayan yang baik. Kami berdoa untuk seluruh gereja di seluruh dunia yang sedang merayakan ibadah akhir tahun menyambut tahun baru. Tuhan berkati supaya gereja-gereja Tuhan dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari situasi yang mengancam, sehingga tahun ini gereja Tuhan juga dapat mempersaksikan ibadah dan firman Tuhan di dalam kedamaian. Kami berdoa Tuhan untuk acara akhir tahun ini. Tuhan berkati supaya acara akhir tahun ini juga jadi sesuatu hal yang kami maknai bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam pelayanannya, para pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dari jajaran yang tertinggi sampai di daerah-daerah. Berkati mereka sekalian dalam memimpin bangsa ini untuk melayani rakyat. Berkati kami juga sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau ambil bagian untuk bangsa ini. Jadi teladan terang di tengah-tengah kehidupan. Dalam pekerjaan kami, dalam setiap tanggung jawab kami. Tuhan, kami hendak menaikkan syukur sekali lagi atas hidup yang Tuhan berikan. Meskipun begitu banyak pergumulan yang tersimpan, tetapi kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti kami telah menuliskan ungkapan hati kami, penyesalan kami, dan juga harapan kami, biarlah itu boleh kami simpan di dalam tempat yang khusus, di dompet kami, di Alkitab kami, dan biarlah itu menjadi sarana terang Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan, kami mau berjalan dalam terang Tuhan di dalam setiap situasi hidup kami. Tuhan yang memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami mau sambut hari baru di tahun yang baru di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, karena terang selalu menuntun kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur.
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang 23. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang ada dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan pujian, bukan karena upah. Bersyukur
bersyukur untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan pertolongan Tuhan boleh kami rasakan. Terutama ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang telah mengiringi kami di dalam kehidupan kami selama tahun 2015 ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, tidak sebentar lagi kami boleh melangkah memasuki tahun 2016 bersama-sama dengan optimisme dan juga pengharapan dan terang bagi Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua agar di tahun yang baru ini kami boleh melangkah di terang Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, putuskanlah, berkati agar boleh dipakai untuk melayani Tuhan melalui jemaat dan gerejamu di tempat ini. Tuhan, inilah persembahan kami mempersembahkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dan kasih dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengundang Pendeta Paulus untuk maju ke depan, karena sebentar lagi kita akan berganti ke tahun yang baru. Sebentar lagi tahun 2015 akan segera usai dan berganti dengan tahun 2020. Kami mengundang Pendeta Paulus juga untuk Pendeta Ustaz dan juga Pendeta Imam untuk maju. Shalom. Kita menunggu menit-menit yang detik-detik menit-menit sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh harapan, dan kita percaya setiap kita meninggalkan tahun ini juga meninggalkan segala kebiasaan buruk yang lama kita menuju kebiasaan baru yang lebih baik. Karena tahun depan pengharapan sungguh ada, karena Tuhan kita selalu ada dan menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Mari saya dan juga para penonton naik aja, para pembina juga, ayo Pak Petrus, ya, para pembina, para penonton kita naik, ya, masih beberapa menit begitu kita akan menyanyikan Kini Tiba Saatnya. Ya. Oke, kalau saya para pembina. Lagu ini kita iringi dengan pengharapan dan doa kita. Tuhan pasti akan hadir. Ini tiba saatnya kita untuk berpisah. Semakin datang yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Beberapa menit kita ambil waktu teduh sambil musik tetap nyanyikan lagu ini. Ambil waktu teduh sejenak. Apa yang mau kita tinggalkan di tahun 2015 ini, supaya jangan kita bawa hal yang buruk di tahun yang akan datang. Kalau ada waktu beberapa menit ini, kita ambil juga pada Tuhan apa yang mau kita tinggalkan tahun ini. Kita ambil waktu teduh sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menggunakan menit-menit akhir ini untuk membawa segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kami di hadapan-Mu. Banyak tahun ini yang mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Kami bawa segala kelemahan kami dalam segala kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan menerima kehidupan kami yang baru. Kami sengsok tahun 2016 ya Tuhan dengan iman, dan kami percaya Tuhan hadir untuk membuat kehidupan yang lebih baik, pengharapan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, suatu kehidupan kami yang akan lebih
berarti bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri tahun ini dan kami sambut tahun depan dalam iman pada Tuhan hadir. Amin. Kini tiba
untuk menuju ke Taman Eden karena ada gathering, ada perjamuan kasih, kita akan berbagi kasih bersama dengan warga GKI Kejayaan Yogyakarta. Jadi diharapkan untuk ke Taman Eden dan kita akan berbagi kasih menghabiskan tahun yang baru, melewati tahun yang baru ini. Terima kasih. Tuhan